Masih ingatkah kawan, di kelas 7 tahun 2018 kita masih nyaman untuk belajar di sekolah. Kalian naik di kelas 8 pada tahun 2019. Kalian juga masih nyaman untuk belajar di sekolah. Tapi sekarang kalian sudah di kelas 9. Di tahun 2020 keadaan berbalik kawan. Tapi sekarang kita tidak bisa belajar di sekolah. Namun, kita bisa belajar dari rumah. Sekarang tidak ada canda tawa, gurauan di kantin sekolah. Namun kita bisa bercanda di dunia maya. Sekarang tidak boleh kita jalan-jalan, tidak boleh bersentuhan, berjabat tangan, dan selalu jaga jarak. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh putus asa. Kita bisa belajar dari rumah, mengukir prestasi, mengasah kreativitas tanpa batas. Karena kondisi saat ini, kita harus patuh untuk masa depan yang lebih baik. Tetap jaga kesehatan untuk semua kawan-kawan. Tetap semangat. Kamu pasti bisa. Salam sehat. Baik anak-anak, kita masuk sesi yang kedua, yaitu mengenai pangkat dan akar. Kita kembali lagi masuk di sesi yang kedua. Masih ingatkah kalian mengenai bilangan berpangkat? Pada video tutorial yang pertama, kita sudah belajar mengenai definisi pangkat, di mana A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N kali. A itu disebut dengan bilangan pokok, sedangkan N disebut pangkat atau eksponen. Masih ingat ya? Baik, kita lanjut tentang sesi selanjutnya. Sebelumnya saya akan mereview tentang video pembelajaran di sesi yang pertama. Pada sesi yang pertama kita belajar keempat pada slide pada PPT ini. Ya. Baik, kita akan review ya sejenak bagaimana menyelesaikannya. Lihat contoh yang nomor 1, A pangkat 3 dikali A pangkat 5. Cukup mudah bukan? Tinggal 3 ditambah 5 menjadi A pangkat 8. Itu soal nomor 2. A pangkat 7 dibagi dengan A pangkat 2, maka akan menjadi A pangkat 7 dikurangi 2, jadi A pangkat 5. Sedangkan nomor 3, kalau pangkat kemudian dipangkatkan lagi, yaitu menjadi A pangkat 6, di mana 3 kali 2, kemudian 6 dikali 2 yaitu 12, dikali 2 di sini 8. Contoh kasus yang keempat, A pangkat 8 dibagi A pangkat 6, kemudian dipangkatkan lagi 3. Kita kurangkan dulu pangkatnya menjadi A pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi. Kalau pangkat dipangkatkan maka pangkatnya dikali menjadi A pangkat 6. Bagaimana mengerjakan soal nomor 5? Kita bisa menyederhanakan yang berada di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu dengan A pangkat 3 kurangi 1, kemudian B pangkat 5 kurangi 2, kemudian jangan lupa dipangkatkan 4 itu ya, kemudian menjadi A pangkat 2, B pangkat 3, kemudian dipangkatkan 4 menjadi A pangkat 8, B pangkat 12. Cukup mudah bukan? Baik, apakah ada sifat bilangan berpangkat yang lainnya? Ada nak? Ya, kita lihat ya pada video kali ini. Nah, kalau kita amati 2/3 kemudian dipangkatkan 4, saya kan bisa menggunakan sifat dengan menggunakan definisi 2 kali 2 kali 2 kali 2 per
3 kali 3 kali 3 kali 3, di mana hasilnya adalah 16/81. Kalau kita menggunakan sifat bilangan berpangkat, maka akan menjadi 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Sama bukan hasilnya? Maka dari situ kita bisa simpulkan A per B dipangkatkan M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Baik, kita lanjut. Bagaimana dengan 3 pangkat 0? Ingat, ini pangkat 0. Kita akan membuktikan bagaimana mencari 3 pangkat 0 dengan pembuktian pertama. Kita lihat di sini. Saya akan mulai dari 3 pangkat 3. Anak-anak lihat 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27. Sedangkan 3 pangkat 2 yaitu 9. 3 pangkat 1 adalah 3. Dari 27 ke 9 dibagi 3, sedangkan 9 menuju ke 3 dibagi 3. Sedangkan 3 dibagi 3 adalah 1. Maka dari situ 3 pangkat 0 adalah 1. Bagaimana dengan pangkat negatif? 3 pangkat negatif 1, kalian bisa lihat, kok bisa 1 per 3? Dari mana? Karena 1 dibagi 3 menjadi sepertiga. Sepertiga dibagi 3 maka akan menjadi 1/9. Untuk 3 pangkat negatif 2 maka akan menjadi 1/9. 3 pangkat negatif 3 akan menjadi 1/27. Nah, dari pembuktian ini kita bisa dapatkan bahwa 3 pangkat 0 adalah 1. Bagaimana dengan pembuktian yang kedua? Kita lihat di sini 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Saya akan memberikan contoh yang paling mudah, yaitu 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat, maka 3 pangkat 2 dikurangi 2. 2 dikurangi 2 ini adalah 0. Sedangkan 3 pangkat 2 adalah 9. 3 pangkat 2 di sini adalah 9 juga, maka 9 dibagi 9 adalah 1. Nah, kita bisa dapat simpulkan bahwa 3 pangkat 0 adalah 1. Baik, apa saja yang saya dapatkan dari pembelajaran tadi? Kita ternyata sudah belajar 3 hal. Yang pertama, A per B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Sedangkan A pangkat negatif M itu akan sama dengan 1 per A pangkat M. Yang ketiga, A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Baik, siapa yang mau mencoba soal di sini? Ini ada 2 soal. Kalian bisa amati ada 2 soal di sini. Ya, kita akan bahas satu persatu. Bagaimana yang menyelesaikan soal seperti ini? Ini adalah soal yang paling mudah. Soal yang pertama adalah kita bisa menyederhanakan soal tersebut menjadi bentuk seperti ini. Setelah disederhanakan, karena itu bentuk pembagian, maka bisa kita balik menjadi bentuk perkalian sebagai berikut. Setelah bentuk perkalian, kita bisa menyederhanakan lagi. Kita sederhanakan. Setelah disederhanakan, kita bisa membuat dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat, di mana X pangkat 2 dikurangi 4, Y pangkat 2 dikurangi 3, A pangkat 3 dikurangi 5, B pangkat 2 dikurangi 4. Setelah dikurangi, kita dapatkan bahwa X pangkat negatif 2, Y pangkat negatif 1, A pangkat negatif 2, B pangkat negatif 2. Maka kita bisa simpulkan, karena tadi pangkat negatif, maka bisa berubah, kita ubah menjadi 1 per X pangkat 2, Y pangkat 1, A pangkat 2, B pangkat 2. Mudah bukan? Ingat sifat bilangan berpangkat. Soal yang kedua, bagaimana caranya ya untuk menyelesaikan soal seperti ini? Kita bisa selesaikan soal di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, 64 kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 6. Karena ini bentuknya pembagian, maka 2 pangkat 6 dikurangi 4. Kemudian M pangkat negatif 3 dikurangi, karena ini bentuk pembagian, ingat. Kemudian dikurangi dengan negatif 9. N pangkat negatif 2 dikurangi dengan negatif 4,
kemudian dipangkatkan negatif 2. Setelah itu kita bisa sederhanakan menjadi 2 pangkat 2, M pangkat negatif 3 ditambah 9, N pangkat negatif 2 ditambah 4. Jangan lupa dipangkatkan lagi negatif 2. Setelah bentuk ini sederhana, maka kita bisa gunakan sifat bilangan berpangkat. Dari pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya akan dikali. 2 kali negatif 2 yaitu negatif 4, 6 dikali negatif 2 negatif 12, 2 dikali negatif 2 negatif 4. Bentuk pangkat negatif kita bisa sederhanakan seperti ini. Cukup mudah bukan? Nah, 2 pangkat 4 bisa kita sederhanakan menjadi 16. Baik, ada pertanyaan? Any questions? Jika tidak ada,